Halo, selamat pagi saudaraku. Puji Tuhan masih diberikan kesehatan. Pagi ini saya belum mandi ya, belum mandi. Jadi hari ini saya teringat dan juga dalam hati itu ada rasa ingin mengatakan sesuatu hal tentang hari ini. Ya, eh, setiap kita itu memang mengalami berbagai keadaan ya, atau peristiwa yang mempengaruhi semangat hidup kita, yang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita. Entah itu stres, entah itu kegagalan ya, burn out, ataupun ditinggal orang yang kita kasihi ya. Dan ini bukan hal yang mudah, teman-teman ya. Tapi satu hal yang harus kita pegang adalah Tuhan itu ketika memberi kita sesuatu keadaan atau peristiwa yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak melampaui kekuatan atau kemampuan kita. Ya, saya pun mengalami hal yang demikian. Ya memang perlu penyesuaian ataupun pendekatan yang efektif untuk menghilangkan rasa stres, kegagalan, burn out, dan lain sebagainya. Keadaan-keadaan yang memang membuat atau mempengaruhi semangat kehidupan kita, aspek hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, itu kita menjadi orang yang kurang fokus atau menjadi orang yang justru tidak fokus. Kenapa? Karena kita terpengaruh dengan keadaan atau peristiwa yang kita alami ya. Walaupun peristiwa itu sebenarnya sudah berlalu, tetapi masa-masa indah, masa-masa kenangan yang ada di masa itu terasa masih melekat dalam kehidupan kita ya. Nah, di sini kita harus bisa ya, pertama memanajemen diri kita, emosi kita ya. Kenapa? Ya memang kita harus sesekali mengizinkan diri kita itu untuk istirahat sejenak ya. Ini tujuannya untuk mengurangi atau mengurangi porsi lah ya, porsi rasa lelah kita. Kita membutuhkan istirahat yang cukup, baik secara fisik ataupun mental. Yang kedua, jangan pernah memendam emosi, rasa bersalah ya, rasa tidak percaya diri ya, itu jangan dipendam dan lain sebagainya. Tetapi harus secara perlahan menghilangkan perasaan negatif itu ya. Emosi itu, pikiran negatif secara perlahan dikikis dengan apa ya, melakukan aktivitas yang kita suka lah untuk melepaskan semua emosi itu ya. Ya tidak hanya itu, mungkin sesekali memang merenung, menangis ya, dengan segala keadaan atau kejadian yang kita alami itu. Hal yang tidak kalah penting juga itu adalah kita harus
punya yang namanya positive thinking ya, atau pikiran yang positif. Terapkan itu ya. Berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan situasi ya. Tapi justru dari keadaan, situasi, peristiwa yang kita alami itu, kita belajar untuk memaafkan diri kita sendiri ya, mengintrospeksi diri kita sendiri, bahwa keadaan yang Tuhan izinkan itu ya, itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang yang semakin dewasa, menjadi orang yang semakin tumbuh, bukan hanya secara karakter, mental, fisik, tetapi juga iman ya. Kenapa? Karena itu berkaitan tentang relasi kita dengan Sang Pencipta ya. Biasanya juga yang tidak kalah penting adalah ketika seseorang atau kita mengalami keadaan peristiwa itu, rasa takut itu muncul berlebihan. Dan ketika rasa takut itu muncul secara berlebihan, maka kita tidak bisa mengontrol atau mengendalikan rasa ketakutan itu ya. Bahkan untuk melangkah, untuk bertindak, kita tidak berani ya. Jadi kita harus berusaha mengatasi rasa takut itu ya. Ya, hadapilah rasa takut itu ya, atau hadapi ketakutan itu, hadapi kegagalan itu, hadapi situasi itu. Fokus pada proses ya, bukan hanya kepada hasil akhir, tetapi proses yang membentuk kita, proses yang membimbing, yang menuntun kita menjadi orang yang semakin dewasa ya. Jadi firman Tuhan pun berkata bahwa di dalam Roma 8 ayat 28 ya, kalau tidak salah Roma 8 ayat 28 ya, itu bahwa di sana Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi ya, dan di dalamnya Tuhan itu turut bekerja ya. Nah, firman Tuhan itu secara lengkap demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ayat ini menegaskan kedaulatan Allah yang mengatur segala peristiwa, segala keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan yang kita alami, kesusahan yang kita alami, kesedihan yang kita alami ya. Demi apa? Demi kebaikan, demi kebenaran Allah yang mau dinyatakan dalam kehidupan orang percaya yang terpanggil. Oleh karena itu, jelas Allah secara aktif di sini ya, bahwa di dalam setiap kejadian kehidupan kita, baik suka ataupun duka, di sana Allah mendatangkan kebaikan ya. Bukan berarti semua peristiwa itu sendiri baik, bukan ya, melainkan apa? Allah memakainya untuk menghasilkan kebaikan rohani, menjadikan kita serupa dengan Kristus gitu. Jadi ketika kita menghadapi situasi keadaan yang mempengaruhi kehidupan kita, ingat bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Kedaulatan Allah mau Allah nyatakan dalam kehidupan kita melalui peristiwa yang kita alami. Semoga motivasi atau kata-kata kalimat hari ini
yang kurang lebih 10 menit ini menjadi berkat bagi kita semua. Ya, salam sehat bagi kita semua. Saya katakan shalom bagi orang percaya, orang Kristen di seluruh dunia. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.